Salam inovasi, saudara-saudara, para pembaca Facebook saya selama ini, terima kasih semuanya melalui PT BGM. Beberapa hari yang lalu saya ada menyampaikan materi-materi pelatihan yang bisa diikuti melalui offline, webinar, maupun kerjasama dengan institusi pelatihan lainnya. Namun pada tayangan saya kali itu ada sedikit kekurangan yang belum saya masukkan, maka akan saya ulang sedikit di sini. Mohon perhatian Bapak. Adapun materi-materi bahan HSE Business System Management, yang pertama saya kelompokkan HSE Risk Management, terdiri dari Job Safety Analysis, Failure Mode Analysis, Tree Diagram, Hazard and Operability Study, kemudian NZAS 4360 Australian Standard, kemudian PHA Process Hazard Analysis, dan yang saya tambahkan lagi adalah ISO 31000 Risk Management System. Itu kelompok 1. Kelompok 2 adalah HSE System Management dan ISO Series. Terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen. Kemudian OSAS 18001, kemudian ISO 45001. Kemudian Proses Safety Management atau PSM. Selanjutnya Emergency Response Plan ERP. Kemudian ISO 14000 Environmental dan ISO 26000 tentang CSR. Jadi ini yang saya tambahkan juga. Jadi Corporate Social Responsibility ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kelompok 3 adalah materi safety training dan pengetahuan pendukung yang bisa saya sampaikan: ergonomik dan posisi kerja, occupational diseases versi ILO, kemudian fire theory classification dan penanggulangannya, kemudian sedikit teori tentang hidrolika, yaitu bagaimana menghitung kebutuhan air waktu melakukan penanggulangan kebakaran. Kemudian work environmental control, bagaimana pengendalian lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Kemudian safety in hospital atau K3RS, K3 di rumah sakit. Selanjutnya adalah preventing fall protection, jadi mencegah jatuh dari ketinggian. Kemudian bekerja di confined space, ruang tertutup. Selanjutnya accident investigation. Kemudian basic safety to prevent the accident. Kemudian psychosocial risk and stress. Selanjutnya saya menjelaskan flammable and combustible material. Jadi ada dua pengertian bahan mudah terbakar atau bahan mudah menyala. Itu berbeda menurut NFA standar. Itu boleh kita ikuti nanti. Kemudian bagaimana material safety data sheet dijelaskan. Ada PEL, ada STEL, ada IDLH. Kemudian bagaimana cara mematikan pabrik, isolation pabrik untuk orang bekerja. Kemudian mining safety saya boleh tambahkan. Kemudian fatigue can cause accident and efficiency. Jadi kelelahan itu boleh menyebabkan kecelakaan atau penurunan efisiensi. Ini bisa diambil relasinya nanti. Safety in building, keselamatan kerja bangunan. Kemudian safety culture, budaya K3. Kemudian noise control, pengendalian kebisingan, baik secara medis maupun secara engineering. Kemudian yang lain-lain on request. Kelompok keempat adalah seri manajemen industri dan praktis. Kami boleh menyajikan SWOT analysis on business, kemudian strategic management,
baik corporate strategik maupun fungsional strategik. Kemudian KPI balance scorecard, jadi pengukuran kinerja perusahaan berbasis balance scorecard. Selanjutnya adalah bagaimana membuat feasibility study, studi kelayakan, baik proyek kecil, proyek menengah maupun proyek besar. Jadi boleh kita kasih. Kemudian safety planning and project and routine. Jadi pada saat ada proyek, kita boleh merancangkan bagaimana merencanakan K3-nya. Kemudian bagaimana membuat CSMS, Contractor Safety Management System. Kemudian Safety dan Health Committee, peranan P2K3 dalam perusahaan. Selanjutnya Safety and Health Environmental Audit. Jadi bagaimana mengaudit K3 ataupun audit lingkungan ya. Dan lain-lain on request. Peraturan-peraturan yang boleh kita buka nanti di database-nya adalah himpunan peraturan perundangan K3, seluruhnya ada nanti ya. Kemudian ASME Code, American Society of Medical Engineer, ASTM, American Standard Testing Material, ya, NFPA, National Fire Protection Association, kemudian British Petroleum Institute, kemudian American Petroleum Institute, ada juga NIOSH, National Institute Occupational Safety and Health, ada OSHA, Occupational Health and Safety Act, dan yang lain-lain yang bisa kita boleh seringkan. Demikianlah tambahan dari kami, penjelasan untuk menambahkan penjelasan kami pada YouTube sebelumnya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.